Yuk, sekarang yang selanjutnya, asik mencoba bagian ini ya. Oke, di sini ada full trick menghitung ringan. Menghitung ringan itu biar kalian tidak menghabiskan waktu lama, tidak menghabiskan energi banyak. Jadi kalian mengerjakannya cepat dan mudah. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Sehat semua ya? Video kali ini adalah lanjutan dari video kecepatan dan debit video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas soal ya. Itu ada di buku Senang Belajar Matematika kelas 5. Oke ya. Yang akan kita bahas ini adalah contoh soalnya. Halaman 48, halaman 49. Oke, yuk kita coba satu-satu. Soal yang ini, saat ini pukul 16.45, pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? Ini kalau ada kata-kata sebelumnya berarti mundur. Kalau mundur berarti identik dengan pengurang. Oke, yuk nomor 1. Ini 3,5 jam itu artinya 3 jam ditambah setengah jam. Setengah jam itu setengah dikali 60 menit. Artinya 3 jam tambah 30 menit artinya 3 jam 30 menit. Oke, ini caranya. Simbol ini di soal yang ini, di pembahasan ini, 2 digit di depan adalah menunjukkan jam, 2 digit di belakang menunjukkan menit. Bisa jadi ini simbol seperti ini bisa menunjukkan waktu sekarang pukul berapa atau menunjukkan durasi lamanya berapa. Begitu ya. Oke, yuk. Karena tadi ini 3 jam 30 menit sebelumnya berarti kita pengurangan. Jadi 16/45 dikurangi 3 jam 30 menit berarti pengurangan. Oke, ini dari belakang ya, 5 dikurangi 0 itu 5, 4 kurangi 3 itu 1. Oke. 6 dikurangi 3 itu 3, 1 dikurangi 0, 1. Berarti karena tanya saat ini pukul sekian, pukul berapakah? Oke, berarti jawabannya pukul 13:15. Yang nomor 2, pukul berapakah 100 menit setelah pukul 8:50? Ya, 100 menit itu artinya 60 menit ditambah 40 menit. Kenapa 60 menit? Karena 60 menit akan kita jadikan jam. Sehingga ini hasilnya adalah 1 jam 40 menit. Oke, berarti ini durasi ya. 1 jam lewat 40 menit. Karena setelah. Oke, setelah berarti penjumlahan. Berarti pukul 08.50 kita jumlah dengan durasi 01.40. Kita jumlah. Sehingga 0 tambah 0 itu 0, 5 tambah 4 itu 9, 8 tambah 1 itu 9. Di sini berarti ada pukul 9 lewat 90 menit. Karena ini melebihi 60 menit, berarti kita kurangi 60. Berarti 09 lewat 60 tambah 30. 60 menit ini adalah 1 jam. 1 jam kita tambahkan ke angka 9. Berarti 9 ditambah 1. Jadi 30. Berarti pukul 10 lewat 30. Oke, untuk bagian yang ini silahkan adik-adik perhatikan angka 60 ini di sini karena 90 melebihi 60 berarti kita harus menguraikan 60 ditambah berapa. Oke, 60 itu identik dengan 1 jam berarti langsung diubah angka 1 dan menambah pada jam. Ya, ini pindah ke kanan sebelah. Dari kanan pindah ke kirinya titik berarti berubah menjadi angka 1. Kenapa? Karena berubah menjadi satuan jam. Yang ini masih menit. Gitu ya. Untuk nomor 3, Benny belajar malam mulai pukul 18.00. Selesai pukul 19.45. Berapa menit Benny belajar malam? Pertanyaannya berapa menit? Oke, kalau mencari durasi berarti waktu terakhir dikurangi waktu awal. Jadi 19/45 dikurangi 18/00, kita kurangkan.
5 dikurangi 0 itu 5, 4 dikurangi 0 itu 4, 9 kurangi 8 itu 1, 1 kurangi 1 itu 0. Berarti Benny belajar selama 1 jam 45 menit. Yang ditanya adalah berapa menit? Oke, 1 jam itu berarti 1 dikali 60 tambah 45. Hasilnya adalah 105 menit. Nomor 4. Dari Jakarta, Edo naik kereta api selama 6 jam 45 menit, sedangkan Benny naik bus selama 11 jam. Berapa selisih lama perjalanan Edo dan Benny? Berapa selisih lama? Oke, di sini tidak minta menit atau tidak minta jam atau tidak minta detik. Berarti kalian bebas pakai pilihan yang manapun. Yuk, karena tanya selisih berarti paling lama itu 11 jam. Yang paling ini cepat 6 jam 45 menit, berarti yang paling lama dikurangi yang paling cepat. Oke, yang ini 11 ya, ini durasi bukan pukul, ini durasi 11 jam kita kurangkan dengan 6 jam 45 menit ya, kita kurangkan. Oke, karena di sini 00 biar lebih mudah kita minjam 1 jam si ini ya, ini 11 jam, kita ambil 1 jam di sini, berarti ini 10 jam. 1 jam kemudian kita jadikan di sini itu 60 menit. Oke, jadi seperti ini ya. 1 jam kita ambil dari 11 jadi 10. 1 jam tadi kita jadikan 60 menit. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Kita masih pengurangan. 0 dikurangi 5 itu 5. Ini 5 dikurangi 4 1. Kemudian di sini 10 kurangi 6 adalah 4. Berarti selisihnya adalah 4 jam 15 menit. Kak, saya mau jadikan menit, boleh. Kak, saya mau jadikan detik, boleh. Kenapa? Karena di sini tidak minta dalam bentuk menit, detik atau jam. Jadi bebas ya. Oke, yang nomor 5. Jika 1 jam yang lalu pukul 09.45, pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Oke. 1 jam yang lalu. 1 jam yang lalu itu pukul 09.45. Maaf kalau kakak bilang kosong itu salah ya, harusnya bilang 0 ya. Pukul 09.45 1 jam yang lalu berarti 1 jam, berarti sekarang itu adalah 09.45 ditambah 1. Jadi sekarang adalah pukul 10:45. Pertanyaannya, ini sekarang ya. Pertanyaannya pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Yuk, 2,5 jam yang akan datang. Itu berarti dari sekarang. 2,5 jam itu artinya 2,5 jam. Berarti 2 jam lewat 30 menit. Karena setengah jam itu setengah dikali 60 itu 30. Berarti 2 jam 30 menit. Karena yang akan datang berarti waktu sekarang kita jumlahkan dengan durasinya. Oke, kita jumlahkan. Oke, langsung aja seperti itu. Silahkan kalian hitung sendiri ya. Oke, terus di sini melebihi 60 tidak boleh. Jadi kita uraikan lagi seperti tadi. 60 ini berarti 1 jam, kita pindahkan ke kiri. Berarti menjadi 13:15. Pertanyaannya adalah pukul berapa? Berarti jawabannya pukul juga. Pukul 13:15. Oke, gimana Adek? 5 soal pertama. Oke, yuk lanjut. Soal nomor 6. Pukul 14.40, Edo tiba di rumah neneknya. 2 jam yang lalu ia berangkat dari rumahnya. Pukul berapa Edo berangkat dari rumahnya? Berarti kita bicara masa lalu, 2 jam yang lalu gitu ya. Berarti 14:40 kita kurangi 2 jam sebelumnya. 2 jam sebelumnya itu berarti kita langsung aja ini durasi ya, 2 jam lewat 00. Oke, kita kurangkan sehingga hasilnya seperti ini. Angkanya tidak ada yang aneh, jadi jawabannya adalah pukul 12.40. Kak, maksudnya aneh apa? Kalau di sini lebih dari 60 menit. Oke ya, atau di sini ada minus. Oke. Kita lanjut nomor 7. Sebuah acara pesta dimulai pukul 08.00 dan selesai pukul 14.15. Berapa jam dan berapa menit
lama pesta tersebut, berapa jam dan berapa menit. Oke, berarti bukan berapa jam sekian, berapa menit sekian, bukan, tapi sekian jam, sekian menit, gitu ya. Karena kita nanya durasi, berarti durasi terakhir dikurangi durasi awal. Jadi ini, langsung kita hitung aja, hasilnya adalah ini. Oke, berarti berapa lama? Oke, berarti 6 jam 15 menit. Oke, ini maksudnya jam dan menit. Nomor 8. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah nenek di desa. Mereka tiba di rumah nenek pada pukul 13.30. Apabila di perjalanan beristirahat selama 30 menit dan lama perjalanan selama 4 jam 30 menit, pukul berapa mereka berangkat? Berarti kita bicara masa lalu sebelumnya. Oke, yuk kita bahas tentang perjalanan dulu. Perjalanannya itu adalah 4 jam 30 menit. Terus waktu istirahatnya adalah 30 menit, sehingga waktu total di jalan adalah 30 menit tambah 30 menit itu adalah 60 menit atau 1 jam. Jadi 4 jam tambah 1 jam adalah 5 jam. Gitu ya. Berarti kapan mereka berangkat? Mereka berangkat 5 jam yang lalu. Dari pukul berapa? Dari pukul 13.30 kita kurangi durasi 5 jam. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Ya, silahkan kalian hitung. Berarti pukul 04.30 mereka berangkat. Oke, sangat pagi ya. Nomor 9. Siti menjemur karya batiknya selama 115 menit. Ini untuk menjemur, artinya 115 menit itu 60 ditambah 55 menit, sehingga 1 jam 55 menit. Terus pada saat mengangkat karya batik yang dijemur, jam menunjukkan pukul 13.15. Pukul berapakah Siti mulai menjemur? Artinya, ini 1 jam 55 menit itu artinya durasi. Ya, berarti karena yang tanya kapan mulainya, berarti pukul akhir, ini pukul akhir nih, dikurangi durasinya, berarti 01.55. Oke. Ini kalau kalian lihat sepintas, 5 kurangi 5 bisa 0, 1 dikurangi 5 susah. Berarti kita minjem angka 1 dari 13. Berarti ini menjadi 12, seperti ini. 1 ini dipinjam menjadi menit, berarti 1 jam itu 60 menit, berarti 15 tambah 60 menit, sehingga hasilnya adalah 75 menit. Kalau sudah seperti ini, silahkan dikurangkan. Oke, jadi hasilnya adalah mulai menjemur pukul 11:20. Untuk yang nomor 10, Ali bersama orang tuanya melakukan perjalanan wisata dari kota A ke kota B selama 2 jam. Terus dari kota B dilanjutkan ke kota C selama 200 menit. Oke, ini 200 menit itu dari kota B ke C 200 menit adalah 3 dikali 60 tambah 20. Kak, kenapa tahu 3 kali 60? Silahkan 200 itu kalian kurangi 60, kurangi 60, kurangi 60 sampai nilainya di bawah 60. Itu nanti sebanyak 3 kali. Gitu ya teknik membagi. Oke, jadi ini hasilnya adalah 3 jam 20 menit. Ini dari B ke C. Jika berangkat dari kota A pukul 8, pukul berapakah tiba di kota C? Oke, berarti total perjalanan itu 2 jam ditambah 3 jam 20 menit. Oke, berarti hasilnya adalah 5 jam 20 menit. Kapan mereka tiba? Berarti kita operasinya adalah penjumlahan. Ya. Pukul 08.00 kita tambah dengan durasinya 05.20 menit. Oke, kita jumlah ya. Jadi tiba di kota C pukul 13.20 menit. Oke, ini ada kesalahan ketik. Ya, maaf, ini harusnya adalah 20. Maka salah ya. Di sini adalah 20. Oke. Untuk soal selanjutnya nomor 11 sampai 13. Nomor 11, Benny dapat mengerjakan pekerjaan matematik selama 100 menit. Ini Benny 100 menit. Edo mengerjakan 1 jam 45 menit.
Oke, 1 jam 45 menit itu 1 jam itu 60 menit ditambah 45 jadi 105 menit. Pertanyaannya, siapakah yang dapat mengerjakan soal lebih cepat? Benny 100 menit, Edo 105 menit. Berarti yang lebih cepat adalah Benny. Berarti Benny lebih cepat. Pertanyaan selanjutnya, berapa menit selisih mereka mengerjakan? Oke, ini sudah menit semuanya, berarti tinggal dikurangi saja. Selisihnya adalah 105 dikurangi 100 itu 5 menit. Oke, ya, yang nomor 12. Pada hari Minggu, Dayu mengerjakan tugas prakarya di rumah. Dayu membutuhkan waktu 2 jam 15 menit. Oke, ini membuat prakarya itu 2 jam 15 menit. Untuk membuat prakarya dan 1 jam 10 menit untuk merapihkannya. Maka sebut menempel aja. Dan istirahat 2 kali masing-masing 5 menit dan 20 menit. Ini waktu istirahatnya 5 ditambah 20 berarti 25 menit. Jika Dayu mulai mengerjakan prakarya pukul 08.25, pada pukul berapa Dayu berhasil menyelesaikan pekerjaannya? Berarti pukul awal, ya, awal mengerjakan pukul ini, berarti kita tinggal jumlah durasinya saja. Yang pertama ini kita jumlah 2 jam 15 menit, berarti 02.15. Terus merapikan prakarya 1 jam 10 menit, berarti 01.10, lewat 10. Dan istirahat 25 menit, berarti 00.25 menit. Oke, seperti ini kita semua langsung jumlahkan. Berarti ini 5 tambah 5 tambah 5, berarti itu 15 ya, 5. Kita simpan 1 tambah 2, 3, tambah 1, 4, tambah 1, 5, tambah 2, 7. Kemudian 8 ditambah 2, 10 tambah 1, 11. Berarti 11 lewat 75. Oke. Karena ini melebihi 60, kita kurangi 60, agar 60-nya kita masukkan ke jam. Jadi berakhir pada pukul 12:15. Oke, tekniknya tadi ya. Nomor 13, Ahmad masuk sekolah dari Senin sampai Sabtu. Waktu belajar dari pukul 07 sampai 13.30. Oke, ini dalam 1 hari belajar di sekolah. Ahmad itu pukul 13.30 berakhir, dimulai pukul 07.00. Oke, berarti durasinya adalah ini, kita kurangkan, hasilnya adalah ini. Kemudian Arman masuk sekolah dari Senin sampai Sabtu. Oke, ini Arman Senin sampai Sabtu juga. Oke, berarti hariannya dari pukul 11 ini berakhir dan dari 06.30. Oke, kita kurangkan aja, berarti 5 jam lewat 15 menit. Siapakah yang paling lama berada di sekolah dalam 1 minggu? Karena mereka masuk dari Senin sampai Sabtu, sama-sama Senin sampai Sabtu, berarti sama-sama 6 hari, berarti kita cukup bandingkan dalam 1 hari saja. Siapa yang paling lama? Berarti yang paling besar. Oke, berarti yang paling lama adalah Ahmad. Berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 hari? Berarti langsung kita selesaikan dalam 1 hari ya, langsung kita kerjakannya. Oke, selisihnya adalah 06.30 dikurangi 05.15. Hasilnya adalah 01.15. Pertanyaannya adalah berapa menit? Berarti ini kita jadikan menit. 1 jam itu 60 menit ditambah 15, berarti 75 menit. Kemudian berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 minggu? Mereka dalam 1 minggu itu masuk dari Senin sampai Sabtu, berarti ada 6 hari. Kita hitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari. Jadi dalam 1 minggu berarti 75 dikali 6 hari. Oke, hasilnya adalah 450 menit. Oke, gimana Adek? Nomor 11, 12, 13 soal ceritanya sudah mulai kompleks. Begitu juga nanti ya untuk soal nomor 14 dan 15. Yuk, nomor 14. Kalian harus paham kronologi waktu ya. Benar-benar ini soal 14 dan 15 ini soal yang menurut kakak lebih susah dari sebelum-sebelumnya kalau kalian tidak paham kronologi waktu. Oke, yuk kita bikin plot alurnya, ceritanya. Nomor 14. Pada tahun 2010, itu usia Rani itu 1/4 kali usia ibunya.
Kebetulan saat ini adalah tahun 2018. Oke, berarti ini 2010 kita bicara masa lalu. Oke, berarti sekarang tahun 2018. Sekarang itu dicerita ya, bukan kita tahun sekarang sesungguhnya. Bukan, ini cerita di soal. Apabila Ibu Rani lahir tahun 1982. Oke, ini Ibu lahir tahun segini. Berarti kita tahu usia Ibu nih berapa di tahun ini. Atau kita bisa juga tahu usia Ibu di tahun ini berapa. Karena tanggal lahir Ibu tahu. Ya. Ya, jadi usia Ibu sekarang itu adalah 2018 dikurangi 1982 berarti 36 tahun. Berarti kalau pada tahun 2010 dikurangi 1982. Atau kalian lihat aja. Dari 10 ke 18 tambah 8. Berarti ini 8 tahun silam. Berarti ini kalau mau tahu tahun Ibu di 2010, jadi pada tahun 2010 usia Ibu 36 dikurangi 8 tahun. Berarti 28 tahun. Berarti pada 2010 usia Rani adalah ini 1/4 dikali 28. Berarti usia Rani 7 tahun. Pada tahun berapakah Rani dilahirkan? Oke, pada tahun 2010 Rani usia 7 tahun, berarti lahirnya adalah pada tahun 2010 dikurangi 7 tahun. Berarti Rani lahir tahun 2003. Berapa tahun umur Rani sekarang? Oke, umur Rani sekarang itu 2018 dikurangi tahun lahirnya 2003. Berarti umur Rani adalah 15 tahun. Gimana? Mudah ya? Oke. Kak, ini kakak kenapa di tahun 2018 ngitungnya? Ngitung usia Ibu. Kenapa nggak di tahun 2010? Boleh. Silahkan kalian ngitung di usia 2010. Sama aja ya. 5 tahun yang lalu ini. Terus umur Ridwan sama dengan umur Rahmat. Kalau ada pernyataan 5 tahun yang lalu usia Ridwan sama dengan usia Rahmat, berarti tahun berapapun Ridwan dan Rahmat seumuran sama, karena sama dengan gitu ya. Oke. Berarti kita fokus di umur Ridwan sekarang 6 tahun. Berarti umur temannya Rahmat itu pun sekarang 6 tahun. 5 tahun yang lalu berarti umur mereka sama-sama dikurangi 6. Maaf, dikurangi 5 berarti sama-sama usianya 1 tahun. Berapa jumlah umur Ridwan dan Rahmat 1,5 window yang akan datang? Oke. Sebenarnya ini 5 tahun yang lalu, ini cerita jebakan, tidak terpakai sebenarnya. Ini untuk mengecoh kalian aja, tapi kakak mau jelaskan. 5 tahun yang lalu umur Ridwan 1 tahun, umur Rahmat 1 tahun. Karena mereka seumuran, jadi mau 5 tahun yang lalu, mau tahun ini, umur Rahmat dan Ridwan selalu sama. Oke. Pertanyaannya adalah berapa jumlah umur Ridwan dan Rahmat 1,5 window yang akan datang? Yuk, 1,5 window yang akan datang. 1,5 window itu adalah, window itu 8 tahun, jadi 1,5 dikali 8. Jadi adalah 12 tahun. Karena ditanya yang akan datang itu berarti dari sekarang. Berarti umur mereka sekarang adalah 6 ditambah 12. Dari sekarang, maaf maksudnya, 6 ditambah 12 berarti 18 tahun. Berapa umur Rahmat? Umur Rahmat pun 18 tahun. Jadi jumlah umur Ridwan dan Rahmat 1,5 window yang akan datang adalah cukup 18 dikali 2 atau 18 tambah 18. Hasilnya adalah 36 tahun. Oke, begitu adik-adik. Pesan kakak untuk soal-soal cerita berarti sebenarnya sangat berpengaruh dengan apa? Dengan kemampuan verbal kalian. Maaf ya, kemampuan kalian membaca, kemampuan kalian memahami soal. Karena apa? Soal cerita itu kalian harus sabar membacanya. Kedua, harus paham ceritanya. Harus paham kronologinya. Setelah itu baru dibuatkan model matematiknya. Setelah itu kita tahu, oh ini penjumlahan, perkalian, pembagian, atau pengurangan. Kalau sampai situ kalian belum menguasai, berarti kakak sarankan kalian silahkan rajin membaca dan memahaminya. Ya, sabar membaca soal cerita itu harus sabar. Baca setiap kalimat per kalimat saja. Per kalimat artinya apa sudah paham dulu. Atau satu kalimat sudah paham dulu. Gitu ya. Oke.
Untuk video kali ini kakak cukupkan sampai sini saja. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video Cubupedia selanjutnya, masih dengan kecepatan dan debit. Jika ada pertanyaan atau ada yang request materi apapun itu atau mau bahas soal apapun itu, silahkan tulis di komentar di bawah video ini. Oke adik-adik, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Sehat selalu, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Dadah!